Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai kepribadian manusia. Oleh karena itu, mari berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, serta pembelajaran pada hari ini dicatatkan sebagai tambahan amal baik. Berdoa dipersilahkan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin Samen sudah pernah mendengar. Mungkin orang yang bercakap-cakap bahwa sepertinya dia itu berkepribadian ganda. Dia kadang-kadang baik, kadang-kadang pemarah. Nah, saya yakin salah satu di antara Samen semua pasti pernah mendengar atau justru malah sampean yang menyatakan mengenai orang yang memiliki kepribadian ganda. Sebelum lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu membahas apa sih sebenarnya pengertian dari kepribadian itu. Kepribadian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Jadi untuk insya Allah pertemuan mendatang kita masih akan tetap membahas mengenai kepribadian. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 bagian dulu. Yang pertama tentang definisi, yang kedua macam-macam tipe kepribadian, dan yang ketiga mengenai bagaimana menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Mari kita simak bersama-sama. Nah, definisi dari kepribadian biasanya itu sering diiringi oleh istilah-istilah lain. Antara lain ada yang menyatakan kalau kita bicara tentang kepribadian, ada yang bilang itu mental, ada yang bilang itu karakter, personality, ataupun identitas. Nah, seperti apa sih sebenarnya definisinya? Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang pengertian kepribadian. Ini saya coba rangkumkan untuk sampean semua. Nanti bisa ditambah juga wawasannya, bisa browsing. Jadi menurut pendapat beberapa ahli itu ada beberapa perbedaan. Ini saya coba rangkumkan bahwa yang disebut dengan kepribadian itu adalah gambaran tentang karakteristik seseorang yang bersifat internal. Nah, berpengaruh terhadap pikirannya, perasaan serta perilakunya. Gambaran ini umumnya bersifat menonjol dan konsisten. Setiap pribadi itu unik, diciptakan dalam keadaan suci, dan pola asuh serta lingkungan adalah pembentuknya. Apa maksudnya? Jadi dalam slide ini saya coba menyampaikan bagaimana cara memahami apa itu yang disebut dengan kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah karakter seseorang, sifatnya internal. Karakter itulah yang mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, berperasaan, dan juga berperilaku. Sifatnya konsisten. Contoh, kalau sampean melihat seseorang itu kadang marah, kadang ramah, kadang pendiam, kadang tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa orang ini kepribadiannya begini, tidak bisa. Harus bersifat menonjol dan konsisten. Ya tentu saja marah ketika ada sesuatu yang tidak berkenan, atau tiba-tiba merasa sangat senang ketika mendapatkan kabar atau sesuatu yang sangat menggembirakan. Yang disebut kepribadian adalah ketika sifatnya menonjol dan konsisten. Contoh, dalam keadaan biasa dia terbiasa untuk cara komunikasinya bicara dengan suara yang keras, sampai terkesan intonasinya itu membentak-bentak, selalu seperti itu dalam keadaan apapun. Nah, ini artinya itu sifat yang menonjol dan konsisten. Keadaan apapun dia seperti itu. Nah, itu boleh disebut dengan kepribadian. Penting juga untuk sampean ketahui bahwa satu sama lain diciptakan secara unik. Allah itu sudah menciptakan makhluk yang satu dengan yang lain itu dengan keunikannya masing-masing. Nah, kita semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Lalu apa yang membentuk kepribadian? Kepribadian itu dibentuk oleh pola asuh orang tua kita, keluarga kita, serta lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita berkembang selama ini. Jadi, seseorang
yang dilahirkan dalam keadaan suci terbentuk menjadi kepribadian apa, itu tergantung pada bagaimana dia dibesarkan dan di mana dia dibesarkan. Berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis kepribadian manusia. Ini yang saya sampaikan ke sampean adalah sudut pandang dari psikologi. Di dalamnya ada 4 jenis besar kepribadian manusia. Ini ada 4 jenis beserta ciri-cirinya. Kita tidak bisa langsung memilih, oh saya yang ini aja, tidak bisa. Saya kayaknya cocok yang ini, itu juga tidak bisa. Yang bisa seperti apa? Kalau ingin mengetahui kepribadian seseorang ada banyak cara. Salah satunya memang harus melalui psikotes. Di sana akan ada metode-metode untuk mengetahui bahwa sampean ini sebenarnya ada di jenis yang mana. Untuk fungsi mengetahui jenis kepribadian kita dan apa yang harus dilakukan dengan jenis kepribadian tersebut, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Yang sekarang sampean cukup mengetahui ada 4 jenis di sini. Ada sanguins, orangnya tipikal optimis, humoris dan aktif. Berikutnya yang melankolis. Nah, yang melankolis ini orangnya serius, sensitif dan tekun, biasanya agak pendiam. Yang koleris, emosional, logis dan keras kepala. Ini agak cenderung meledak-ledak gitu modelnya. Berikutnya plekmatis, ini slow tipenya, santai, tenang dan teratur. Nah, ini ada lagi jenis kepribadian dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain, dibedakan menjadi 3, introvert, extrovert dan ambivert. Kalau sampean selama ini biasanya kenal introvert itu pendiam, extrovert itu orangnya rame gitu kan. Lah yang ambivert ini adalah orang yang kombinasi. Dia bisa memiliki kedua-dua sikap ini. Kembali saya sampaikan, setiap orang diciptakan unik dan faktor pembentuknya adalah selain pola asuh adalah lingkungan di mana dia dibesarkan. Ini saya ingin membagikan ke sampean bagaimana sih seseorang itu agar memiliki pribadi yang mandiri dan tangguh. Ini yang saya sebutkan ke sampean adalah beberapa ciri seseorang yang di dalam dirinya terdapat kepribadian yang mandiri dan tangguh. 1, dia adalah orang yang disiplin. Ini sudah tidak bisa ditawar. Seseorang yang disiplin, segala sesuatunya terarah, teratur, dan sesuai peraturan, itu sudah pasti akan memiliki kemandirian dan ketangguhan. Yang kedua, selalu mau belajar, jadi tidak hanya puas atau selesai dengan proses saat ini. Dia pasti ingin tahu dan ingin tahu, serta mencari ilmu pengetahuan untuk menunjang keingintahuannya. Berikutnya, berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh, tidak anut gobyuk, jadi punya pendirian sendiri. Dan yang menjadi landasan pendiriannya itu adalah hal yang benar. Benar bukan hanya menurut dia sendiri, tapi memang menurut norma yang berlaku. Berikutnya, bertanggung jawab. Ini sudah pasti dia akan bertanggung jawab untuk semua hal yang menyangkut dengan tanggung jawabnya. 1 contoh, pelajar bertanggung jawab untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, bahkan sampai dengan tuntas ya, pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Berikutnya adalah optimis. Optimis ini punya keyakinan terhadap segala sesuatu yang diupayakan. Berikutnya, pantang menyerah. Jadi orang kalau punya kemandirian dan punya pribadi yang tangguh, apapun halangan di depan bagi dia tidak akan pernah menyerah. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia baru akan berhenti ketika sudah berada pada tujuannya. Itu pun dia akan menyusun untuk berbuat tujuan yang lain. Oke, ini saya sampaikan ke sampean untuk memotivasi sampean agar bisa menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Untuk memastikan sampean memahami materi pada pertemuan kali ini, saya ingin sampean untuk tugas pertemuan ke-8 ini menyebutkan kriteria seseorang yang disebut berkepribadian baik versinya sampean. Jadi menurut sampean, apa saja sih kriteria seseorang itu kalau kepingin disebut berkepribadian baik? Ditulis di bukunya, difoto, lalu diupload ke GCR. Nah, ingat ya,
sampai dengan pertemuan ke-8 ini, saya selalu mengupayakan tugas itu saya sampaikan deskripsinya atau petunjuknya di video. Kalau masih tanya langsung sama saya sebelum baca video itu kelihatan. Jadi saya minta tolong dibaca dulu baik-baik. Oke, ada sesuatu untuk sampean? Be a good personality. Start from today. It's the best way for your future. Jadi kurang lebih ketika sampean memiliki kepribadian yang baik, mulailah hari ini. Itu akan menjadi jalan terbaik untuk masa depannya sampean. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung pertemuan. Saya berharap semuanya bisa membingkai dirinya dengan iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kepribadian yang sampean miliki akan membantu membawa sampean pada kebaikan hidup dan kehidupan setelahnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.